Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya atau pada bab sebelumnya, kalian sudah pelajari tentang materi kalor. Ada yang masih ingat apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian capai pada pertemuan ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep energi. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sumber-sumber energi. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian sering mendengar atau pernah mendengar istilah energi? Tentu pernah ya. Ya, apa yang diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Yaitu energi. Coba perhatikan misalnya pada kendaraan bermotor. Apa yang menyebabkan sehingga kendaraan bermotor dapat berjalan? Yaitu karena ada energi. Jika kendaraan bermotor kehabisan bensin, maka tentu sepeda motor tersebut tidak dapat bergerak atau berjalan karena tidak adanya energi. Jadi, kesimpulannya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau bisa dikatakan kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Jadi anak-anakku sekalian di rumah, energi itu ada di mana-mana ya. Ya, contohnya misalnya kita dapat beraktivitas karena ada energi. Jadi kita bisa belajar, bekerja, berolahraga karena ada energi. Pesawat terbang dapat terbang karena ada energi. Peralatan listrik di rumah dapat menyala karena ada energi. Bahkan hewan dan tumbuhan pun untuk tumbuh dan berkembang memerlukan energi. Sampai di sini anak-anakku bisa paham? Baik. Nah, energi itu terdapat dalam beberapa bentuk. Ada energi potensial, ada energi kinetik, kemudian ada energi kimia, ada energi listrik dan seterusnya. Nah, apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau posisinya. Energi potensial itu ada dua. Ada energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena dia berada di atas permukaan bumi. Ya, secara matematis dituliskan energi potensial sama dengan M kali G kali H, atau hasil kali antara massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi semakin tinggi posisi benda dari permukaan atas bumi, maka semakin besar pula energi potensial yang dimilikinya. Oke, selanjutnya energi elastisitas. Nah, energi elastisitas ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena dia diregangkan atau dia ditekan. Contohnya pada ketapel atau pel. Jadi semakin besar peregangan dan semakin besar penekanannya, maka energinya semakin besar. Oke,
Selanjutnya, energi kinetik. Nah, energi kinetik secara matematis dituliskan energi kinetik sama dengan 1/2 M kali V kali energi kinetik sama dengan M kali V kuadrat. Nah, apa bedanya energi potensial dengan energi kinetik? Itu bisa kita perhatikan di gambar. Yang di gambar yang pertama itu adalah benda yang memiliki energi potensial. Dia berada di ketinggian atau berada di atas permukaan bumi. Kemudian yang gambar kedua itu adalah energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik karena dia bergerak. Ya, jadi itu perbedaan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, selanjutnya energi kimia. Nah, energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam suatu zat. Contohnya makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia sehingga ketika kita setelah makan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu contohnya misalnya bensin. Bensin adalah salah satu yang mengandung energi kimia sehingga dapat menggerakkan mesin. Nah, selanjutnya energi listrik. Nah, energi listrik ini yang paling banyak kita gunakan dalam keseharian kita. Kenapa? Karena energi listrik mudah diubah menjadi energi yang lain. Contohnya, energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya. Contoh misalnya lampu di rumah. Kemudian energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak, misalnya pada kipas angin. Kemudian energi listrik dapat diubah menjadi energi kalor seperti pada setrika dan seterusnya. Nah, selanjutnya sumber energi. Nah, sumber energi adalah yang menghasilkan energi. Jadi ada energi terbarukan dan ada energi yang tak terbarukan. Energi yang tak terbarukan adalah energi yang habis pakai. Artinya seperti ini. Ketersediaannya di alam terbatas. Para ilmuwan memperhitungkan bahwa energi tak terbarukan seperti gas bumi, batu bara dan seterusnya itu dalam jangka waktu dekat itu akan habis, ya. Ya, jadi sebagai orang yang paham tentang itu, marilah kita menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang dari batu bara, kemudian gas alam dan minyak bumi. Karena energi yang tak terbarukan ini banyak digunakan di industri-industri, kemudian pembangkit listrik dan transportasi. Nah, selanjutnya ada energi yang terbarukan. Ini energi yang tak habis pakai, artinya selalu tersedia. Contohnya misalnya karena para ilmuwan, karena adanya ancaman bahwa sumber energi tak terbarukan akan habis dalam jangka waktu yang pendek, maka para ilmuwan berlomba-lomba menemukan berlomba-lomba mencari solusi untuk agar sumber energi ini terus tersedia. Salah satunya misalnya yang dikembangkan adalah biogas. Itu sumber energi yang berasal dari kotoran ternak. Kemudian ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada energi angin. Kemudian ada energi tidal atau energi pasang surut air laut. Nah, sampai di sini paham anak-anak sekalian? Oke. Nah, selanjutnya makanan sebagai sumber energi. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita manusia memperoleh energi dari energi kimia dari makanan-makanan yang kita makan. Jadi kita dapat melakukan aktivitas belajar, berolahraga, bekerja dan seterusnya karena ada energi yang kita peroleh dari makanan yang kita makan. Sumber energi dari makanan ini yang terkandung pada yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ini adalah senyawa kimia yang banyak mengandung unsur karbon. Misalnya terdapat pada beras, jagung, kentang dan seterusnya. Jadi 1 gram karbohidrat ini setara dengan 4 kilokalori. Selanjutnya protein. Protein ini ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani
terkandung pada telur, keju, daging, dan seterusnya. Sedangkan protein nabati terdapat pada keju, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya lemak. Jadi lemak adalah salah satu sumber energi. 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori. Jadi lemak ini sangat besar manfaatnya sebenarnya. Di balik bahaya yang dapat ditimbulkan, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena lemak itu adalah dia membantu penyerapan atau melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Kemudian lemak juga melindungi organ-organ tubuh manusia bagian dalam. Lemak ini ada lemak nabati, ada lemak hewani. Lemak hewani terdapat pada daging ayam, daging sapi, daging kambing, kemudian kuning telur, dan lain-lain. Kemudian lemak nabati tergantung pada alpukat, kemiri, kelapa, dan lain-lain. Oke, sampai di sini paham anak-anakku sekalian? Oke. Nah, supaya pengetahuan kalian bisa berkembang, maka silahkan kalian cari referensi dan literatur mengenai sumber energi. Oke? Jadi sekian dari materi saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar, salam baca.